Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasidari Munawar dari Manajemen 21E. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Akuntansi Manajemen bab 7, yaitu tentang pelaporan segmen, evaluasi pusat investasi dan transfer printing. Langsung saja pendahuluan. Pada bab ini akan dibahas apa yang dimaksud dengan pelaporan segmen, evaluasi pusat investasi dan transfer printing. Pada sebuah perusahaan di mana dengan adanya pembahasan tentang pelaporan segmen ini, manajer dapat mengetahui bagaimana kinerja segmen-segmen yang ada di perusahaan. Begitu pula adanya evaluasi pusat investasi, diharapkan manajer akan mendapatkan data yang diperlukan untuk berbagai pusat investasi. Transfer printing digunakan apabila perusahaan mempunyai beberapa cabang, dengan demikian bisa memindahkan produknya ke tempat-tempat yang paling menguntungkan atau memperoleh pendapatan yang optimal. Selanjutnya, pelaporan segmen. Pelaporan segmen adalah proses pelaporan keuangan yang memungkinkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi keuangan yang terkait dengan setiap segmen bisnis yang dimilikinya. Segmen bisnis di sini dapat didefinisikan sebagai suatu bagian dari perusahaan yang memiliki karakteristik operasional dan lingkungan bisnis yang serupa. Pelaporan segmen bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih terperinci kepada pemangku kepentingan atau stakeholder mengenai kinerja bisnis dari masing-masing segmen, sehingga dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Informasi yang dilaporkan meliputi pendapatan, laba atau rugi, aset, dan kinerja operasional lainnya dari setiap segmen. Untuk melaporkan pelaporan segmen, perusahaan harus mengikuti standar akuntansi yang berlaku, yaitu International Financial Reporting Standard atau General Accepted Accounting Principles di negara tempat perusahaan beroperasi, bahwa segmen bisnis adalah unit bisnis yang terpisah dan dapat dikelola secara mandiri, dan oleh karena itu harus dilaporkan secara terpisah. Pada umumnya, perusahaan mengidentifikasi segmen bisnis berdasarkan jenis produk atau layanan yang ditawarkan, geografi wilayah operasi, dan pelanggan yang dilayani. Setelah segmen bisnis diidentifikasi, perusahaan harus mengevaluasi apakah setiap segmen memenuhi kriteria atau dilaporkan secara terpisah. Kriteria ini termasuk: yang pertama, manajemen yang memantau kinerja segmen tersebut secara terpisah dan membuat keputusan bisnis berdasarkan informasi tersebut. Yang kedua, segmen tersebut memiliki laporan keuangan terpisah yang tersedia. Yang ketiga, informasi keuangan yang terkait dengan segmen tersebut dapat dibedakan secara signifikan dengan segmen lainnya. Yang keempat, jika segmen bisnis memenuhi kriteria tersebut, perusahaan harus melaporkan informasi keuangan yang terkait dengan segmen tersebut secara terpisah dalam laporan keuangannya. Pelaporan segmen harus dilakukan secara konsisten setiap tahun, dan setiap perubahan dalam metode pelaporan segmen harus dijelaskan dan disajikan dengan jelas. Dalam kesimpulannya, pelaporan segmen adalah proses pelaporan keuangan yang memungkinkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi keuangan yang terkait dengan setiap segmen bisnis yang dimilikinya. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih terperinci kepada para pemangku kepentingan mengenai kinerja bisnis dari masing-masing segmen, sehingga dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, evaluasi pusat investasi. Evaluasi pusat investasi adalah metode untuk mengevaluasi kinerja suatu investasi yang biasanya dilakukan pada investasi dalam aset tetap, seperti mesin, gedung, atau peralatan, dengan tujuan untuk memastikan apakah investasi tersebut menghasilkan keuntungan yang cukup besar bagi perusahaan. Evaluasi pusat investasi biasanya dilakukan dengan menghitung sejumlah matriks keuangan seperti nilai sekarang, bersih, tingkat pengembangan, internal, payback periode, dan indeks probabilitas. Matrik-matrik ini digunakan untuk mengevaluasi kelayakan investasi dan membantu perusahaan dalam mengambil keputusan mengenai investasi lebih lanjut. Dalam evaluasi pusat investasi, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan. Antara lain, yang pertama, mempertimbangkan tujuan investasi. Sebelum memulai evaluasi, perusahaan harus mempertimbangkan tujuan investasi. Misalnya, apakah investasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan
produktivitas atau memperluas kapasitas produksi atau memperbaiki efisiensi operasi. Yang kedua, menentukan arus kas yang terkait dengan investasi. Arus kas yang terkait dengan investasi meliputi arus kas keluar masuk seperti biaya akuisisi, biaya operasional, dan penerimaan kas dari penjualan. Yang ketiga, menghitung nilai sekarang bersih atau NPV. NPV adalah perbedaan antara jumlah arus kas masuk dan keluar yang dihasilkan oleh investasi pada tingkat diskonto tertentu. Nilai positif menunjukkan bahwa investasi layak untuk dilakukan. Yang kelima, menghitung tingkat pengembalian internal. IRR adalah tingkat diskonto yang merupakan NPV sama dengan 0. Jika IRR lebih besar dari tingkat diskonto minimum perusahaan, maka investasi dianggap layak untuk dilakukan. Yang keenam, menghitung payback periode. Payback periode adalah waktu yang ditentukan untuk mengembalikan investasi yang dilakukan. Jika payback periode kurang dari periode yang ditentukan perusahaan, maka investasi dianggap layak untuk dilakukan. Yang ketujuh, menghitung indeks probabilitas. Indeks probabilitas mengukur hubungan antara jumlah arus kas masuk dan keluar. Jika indeks probabilitas lebih besar atau 1, maka investasi dianggap layak untuk dilakukan. Dalam evaluasi pusat investasi, perusahaan juga harus mempertimbangkan faktor-faktor non-keuangan seperti dampak lingkungan, sosial, dan kesehatan, dan keselamatan kerja. Evaluasi pusat investasi yang dilakukan secara cermat dan struktur akan membantu perusahaan dalam memilih investasi yang tepat dan mengoptimalkan perusahaan sumber daya perusahaan. Selanjutnya, transfer pricing. Transfer pricing atau penetapan harga transfer adalah praktik yang dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk menetapkan harga antara perusahaan dalam satu grup perusahaan. Ketika melakukan transaksi perdagangan antara cabang atau anak perusahaan yang berada di negara yang berbeda, tujuannya adalah untuk menetapkan barang yang wajar dan seimbang dalam transaksi yang dilakukan antar perusahaan sehingga tidak terjadi ketimpangan atau keuntungan dan kerugian dalam perusahaan. Transfer pricing dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti penjualan barang dan jasa, transfer teknologi atau lisensi, peminjaman dana, dan penjualan aset. Pada dasarnya transfer pricing melibatkan dua pihak, yaitu perusahaan asal dan perusahaan anak atau antar cabang yang berbeda dari perusahaan multinasional yang sama. Dalam prakteknya, transfer pricing bisa memanfaatkan perbedaan peraturan perpajakan di negara yang berbeda, sehingga dapat dimanfaatkan untuk menghindari pembayaran pajak yang lebih tinggi di negara asal atau mengoptimalkan pajak yang harus dibayarkan di negara tujuan. Namun hal ini terjadi masalah jika transfer pricing dilakukan dengan cara yang tidak adil, misalnya dengan menetapkan harga yang terlalu rendah pada perusahaan anak di negara dengan pajak yang lebih tinggi, sehingga perusahaan induk bisa menghindari pajak. Untuk mengatasi masalah ini, banyak negara yang memiliki peraturan tentang transfer pricing dan perusahaan yang melakukan transfer pricing harus mematuhi aturan tersebut. Beberapa metode yang digunakan untuk menentukan harga transfer yang wajar antara lain, yang pertama, metode perbandingan pasar. Dengan membandingkan harga yang dijual pasar umum pada saat yang sama dengan produk yang sama atau sejenis. Yang kedua, metode biaya plus, dengan menambahkan metode biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan ke harga jual. Yang ketiga, metode laba bersih, dengan menetapkan margin laba bersih yang wajar yang diperoleh perusahaan dalam transaksi serupa dengan perusahaan di pasar bebas. Selain itu, beberapa negara juga memiliki aturan tentang dokumen transfer pricing yang harus disiapkan oleh perusahaan untuk membuktikan kepatuhan mereka terhadap aturan transfer pricing. Dokumen ini meliputi laporan tentang struktur perusahaan, produk atau jasa yang diperdagangkan, analisis pasar, metode yang digunakan untuk menetapkan harga transfer, serta informasi lain yang relevan dengan transaksi tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.